Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Bloomberg melaporkan bahwa Oaktree Capital telah sepakat mengakuisisi saham minoritas Inter dan berpeluang mengambil alih saham mayoritas klub dari Suning di masa depan. Perusahaan investasi berbasis di Los Angeles, Amerika Serikat tersebut setuju membeli 30% saham Inter dari Lion Rock Capital. Kesepakatan tersebut bernilai 275 juta euro atau sekitar 336 juta dolar. Pemilik Inter Suning telah menemukan mitra yang cocok untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka. Media Italia telah melaporkan bahwa Oaktree Capital akan membantu Suning dengan pinjaman jangka pendek untuk mendanai kebutuhan dan kewajiban klub. Namun Bloomberg meyakini bahwa mereka juga akan lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan di manajemen Nerazzurri. Pimpinan Lion Rock Capital di Eropa, Tom Pitts, dilaporkan akan mengundurkan diri dari Dewan Inter hari ini, dan pernyataan resmi dari perusahaan ekuitas swasta yang berbasis di Hong Kong itu diharapkan dirilis dalam waktu dekat. Antonio Conte dan BP Marotta telah mengerahkan fokus mereka untuk membangun proyek jangka panjang Inter Milan. Seperti yang dilaporkan oleh La Repubblica bahwa Conte dan direktur klub ingin tetap bertahan di Inter dan siap menciptakan siklus juara baru setelah meraih gelar Scudetto musim ini. Conte dan Marotta sama-sama menunggu kepastian dari pemilik klub, Suning, bahwa mereka tidak akan menjual para pemain kunci di musim panas ini. Keduanya berharap Inter akan berusaha untuk lebih memperkuat skuad mereka. Inter mendapat angin segar setelah baru-baru ini telah tercapainya kesepakatan dengan Oaktree Capital yang akan menjadi pemegang saham minoritas Inter yang akan mengatasi masalah keuangan Inter. Legenda hidup Inter Adriano membayangkan bagaimana jadinya jika dulu ia berduet dengan Romelu Lukaku di Inter. Ia merasa punya banyak kesamaan dengan Lukaku. Adriano membela Inter pada rentang 2004 hingga 2009. Serupa dengan Lukaku, Adriano mengandalkan kemampuan fisik dan sepakan kaki kirinya yang mematikan untuk mengemas 74 gol dari 177 laga dengan Inter. Romelu sangat mirip dengan saya dari segala hal, tidak hanya soal kekuatan fisik dan kaki kirinya, tapi juga untuk kerendahan hati dan ikatan kekeluargaannya yang sangat kuat, ujar Adriano kepada La Gazzetta dello Sport dikutip dari Football Italia. Dia pemain yang unik dan berteknik, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bayangkan sejenak aku dan dia di lapangan bersama. Mamma mia, ungkap pria yang kini berusia 39 tahun tersebut. Namun fans Inter tentu tak ingin kelanjutan karir Lukaku serupa dengan Adriano. Karir Adriano merosot akibat kehidupan dunia malam. Selepas pensiun, mantan pemain Flamengo ini bahkan beberapa kali harus berurusan dengan polisi akibat narkoba. Sesuai laporan dari Corriere dello Sport, Inter mungkin akan menjual dua pahlawan Scudetto mereka di musim panas nanti. Nerazzurri tidak punya pilihan selain mengurangi tagihan gaji mereka karena mereka berusaha untuk memangkas biaya untuk meringankan masalah keuangan mereka. Presiden klub Stefan Zhang telah meminta para pemainnya untuk mengambil pemotongan gaji pekan lalu. Tapi permintaan itu ditolak dan sekarang Suning harus mencari langkah alternatif. Oleh karena itu, Inter perlu melepas beberapa penerima pendapatan tertinggi mereka, di antaranya adalah Christian Eriksen dan Ivan Perisic.
Eriksen dan Perisic menjadi pemain yang menentukan dalam perjalanan menuju gelar Serie A setelah jendela transfer Januari. Keduanya sama-sama mendapatkan tempat utama di starting 11 Antonio Conte. Conte akan siap mengorbankan mereka jika perlu, dan Inter berharap mereka bisa menerima tawaran dari Liga Primer untuk Eriksen dan Bundesliga untuk Perisic. Jika Inter dapat menemukan pembeli untuk Eriksen dan Perisic serta untuk duo Chili Arturo Vidal dan Alexis Sanchez, mereka mungkin dapat menghindari mengorbankan salah satu pemain bintang mereka yang sebenarnya. Itu akan tergantung pada apa yang ditawarkan pasar kepada Inter karena tidak ada pemain yang mudah berpindah karena gaji mereka. Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez dipastikan memiliki minat dari Liga Primer dan La Liga, sementara Alessandro Bastoni memiliki pengagum besar pada Pep Guardiola di Manchester City. Inter akan berharap mereka tidak dipaksa untuk mempertimbangkan menjual salah satu dari ketiganya. Kiper ketiga Inter saat ini, Daniele Padelli, akan pergi pada musim panas ini ketika masa kontraknya berakhir dan ia kemungkinan akan bergabung dengan Udinese. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport bahwa kiper Primavera Inter Filip Stankovic berpeluang menggantikan posisi Padelli di skuad Antonio Conte untuk musim depan. Filip siap melakukan lompatan besar di mana ia disebut-sebut sebagai pewaris yang ideal untuk Padelli di musim 2021-2022. Masuk skuad utama Inter merupakan sebuah pencapaian penting bagi seorang pemuda yang tumbuh melalui Akademi Nerazzurri, di mana ia berharap bisa mengikuti jejak ayahnya menjadi salah seorang pemain legendaris klub. Sejauh musim ini, kapten tim muda Inter itu telah mencatatkan 15 penampilan di kejuaraan Primavera 1, di mana ia sukses mencatatkan 7 kali clean sheet. Fiorentina dilaporkan siap menyaingi klub Ukraina Shakhtar Donetsk dalam perburuan gelandang Inter Milan Stefano Sensi jelang pembukaan bursa transfer musim panas 2021 ini. Seperti yang dilaporkan oleh Football Italia bahwa kedua klub tersebut bahkan mulai bersiap mengajukan penawaran resmi ke pihak Nerazzurri untuk menggait mantan bintang Sassuolo tersebut. Sensi tiba di Giuseppe Meazza dari Sassuolo pada musim panas 2019, tetapi menit bermainnya sangat minim. Hal ini disebabkan karena cedera yang terus mengganggunya. Namun sekarang Sensi mulai bangkit setelah pulih dari rentetan cedera, di mana ia telah tampil secara beruntun dalam 5 pertandingan terakhir Inter, meskipun sebagian besar masuk dari bangku cadangan. Inter telah menetapkan bandrol harga untuk kesepakatan permanen Joao Mario selama pembicaraan antara Nerazzurri dan Sporting CP. Seperti yang dilaporkan oleh Esporte ao Minuto, bahwa Nerazzurri setidaknya meminta uang sebesar 8 juta euro kepada Sporting CP jika memang serius ingin mempermanenkan Mario. Kontrak gelandang Portugal itu akan berakhir pada tahun 2022 dan musim panas 2021 ini adalah kesempatan terakhir bagi Inter untuk menguangkannya. Dalam sebuah wawancara dengan Rekord kemarin, dia mengungkapkan harapannya untuk tetap bersama sang juara baru Portugal tersebut.